Rizky, selamat pagi para pendengar RRI. Iya, Salam salam sehat tangguh ya. selalu. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Iya, Pak Gatot, kalau melihat kondisi di wilayah Jawa Timur, di wilayah mana saja yang dianggap cukup rawan saat ini, apalagi masih musim penghujan ini ya? Ya, memang posisi dari tanggal 1 hingga kemarin tanggal 10 itu sudah terjadi beberapa kejadian bencana, tapi masih didominasi oleh angin puting beliung. Wilayah-wilayah yang terkena itu diantaranya seperti Ngawi, Madiun, lalu juga ada Jember, lalu ada Lamongan, ada beberapa tempat. Dari semua kejadian tersebut, rata-rata angin puting beliung menyebabkan pohon tumbang, lalu juga menyebabkan beberapa genteng rumah mengalami longsor melorot kalau turun itu, sehingga menyebabkan atap-atap rumah terbuka dan juga ada beberapa pohon yang menjatuhi ataupun menimpa kendaraan pelintas. Demikian. Oke, nah ini wilayah-wilayah yang dianggap dalam tanda kutip rawan atau berbahaya, apakah sudah ada informasi ke masyarakat, misalkan melalui media sosial, ataupun juga misalnya ada plang yang ditaruh di sana, atau seperti apa Pak Gatot pemberitahuan ke masyarakatnya? Kalau pemberitahuan kepada masyarakat, selalu kami bersama-sama dengan teman-teman BMKG menginformasikan kondisi cuaca tiap harinya, baik Hmm, dari BMKG, BPBD jelas ya kalau itu. Provinsi, maupun BPBD Kabupaten Kota. Serta di beberapa tempat yang kami nyatakan rawan bencana, baik itu angin puting beliung maupun longsor dan banjir, itu ada beberapa rambu, bahkan rambu evakuasinya pun sudah ada di situ, menandakan bahwa apabila terjadi bencana yang mengharuskan masyarakat untuk menyelamatkan diri, maka jalur evakuasinya sudah ada di situ dan bisa diikuti untuk menyelamatkan diri oleh masyarakat. Oke, Pak Gatot, ketika ada banjir dan longsor di beberapa wilayah, sebenarnya SOP sudah ada, tapi apa sih yang menjadi kendala dalam penanganan biasanya? Kalau masalah bencana kan memang tidak pernah kulon nuwun datangnya. Terkadang begitu bencana terjadi, itu kadang malam ataupun siang, pada saat yang bersamaan mungkin masyarakat sedang melakukan aktivitas. Ataupun pada saat malam hari mungkin masyarakat sedang istirahat atau petugasnya sedang istirahat juga. Respon cepatnya ini yang masih perlu kita kerjasama terus, berbagai pihak juga kita harus libatkan agar begitu terjadi bencana kita bisa langsung datang. Tetapi juga terkadang kita disupport oleh perangkat desa wilayah-wilayah yang terkena bencana, sehingga ke depan tetap yang namanya kolaborasi, koordinasi tetap harus kita tingkatkan, dan juga pemahaman masyarakat akan tanda-tanda apabila ini kemungkinan hujan lebat ini bisa jadi ada angin puting beliung yang melintas, ataupun airnya sudah mulai tinggi kalau melihat dari tinggi muka air. Sehingga tanda-tanda itu harus semua masyarakat memahami agar bisa mengantisipasi pada penyelamatan dirinya masing-masing. Oke, masyarakat memahami ini kan sulit ya untuk bisa dibilang memahami dan kemudian melakukan tindakan-tindakan cepat. Nah, edukasi ini kan juga salah satu peran BPBD yang bisa Betul, dilakukan untuk bagian dari mitigasi bencana misalnya. betul. Ya, kami melakukan sosialisasi maupun kegiatan edukasi setiap saat. Contohnya dengan kami melakukan desa tangguh bencana, Hmm, Destana. Lalu juga kami memasang rambu-rambu. Di situ juga ada kegiatan kami yang melakukan sosialisasi, baik itu sosialisasi yang kami lakukan secara mandiri di ya. BPBD ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh teman-teman baik itu TNI, Polri, juga teman-teman dari relawan. Banyak relawan-relawan desa yang sudah mendapatkan pelatihan, yang sudah memiliki kemampuan di bidang kebencanaan, sudah mereka lakukan itu namanya sosialisasi. Di tingkat relawan sendiri ada istilahnya kegiatan arisan 0 rupiah. Di situ Apa mereka itu? Hah?
Arisan Nol Rupiah itu mereka berkeliling melakukan kegiatan sosialisasi dengan membawa bekal sendiri-sendiri. Jadi tidak ada biaya. Mereka berkunjung ke satu desa, mengumpulkan warganya ataupun pemudanya, lalu memberikan penjelasan ataupun pendidikan kebencanaan. Juga arisan tapi bentuknya adalah sosialisasi dan edukasi begitu ya? betul, itu kalau istilahnya di teman-teman relawan adalah arisan Nol Rupiah. Itu sampai sekarang masih tetap jalan. Dan juga kita juga ada kegiatan Sapa Destana. Selain Sapa Destana, kegiatan kami juga untuk mengedukasi masyarakat di level anak-anak yang masih sekolah, baik itu SMA, SMP maupun SD. Ada kegiatan kami namanya SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Di situ kami berkeliling mengenalkan kepada adik-adik pelajar terkait dengan potensi ancaman bencana di wilayahnya, bagaimana cara memitigasinya dan cara menghindari apabila bencana tersebut terjadi. Dan efektif dirasakan hal ini, Pak Gatot? Alhamdulillah sangat efektif dan bahkan dari pihak teman-teman DPR mensupport itu. Dan bisa kita lihat hasilnya beberapa waktu lalu, baik itu bencana di Semeru ataupun beberapa bencana yang lain, kita itu memberikan edukasi tersebut berharap agar resiko terhadap korban itu tidak ada, baik itu luka ataupun meninggal dunia. Ya, baik kalau begitu. Pak Gatot, terima kasih banyak untuk informasinya. Mudah-mudahan ini juga program-program yang diteruskan, dikembangkan lebih maju lagi sehingga masyarakat juga lebih sadar akan bencana. Selamat siang, terima kasih waktunya Pak Gatot.